Halo everyone, Ana Nazila Sahnaz. Dan sekarang Ana udah bareng sama salah satu santriwati Pondok Pesantren Anibras yang siap berbagi pengalamannya. Oke, langsung aja mungkin ya. Let's go. Nah, halo, kalau boleh tahu namanya siapa dan dari kelas berapa? Nama Ana Nova Jaskia, Ana dari kelas 2 intensif. Kalau misalkan di luar mungkin 2 MA ya atau 2 SMA. Oke, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Ana bil khair. Alhamdulillah. Kita langsung lanjut ke pertanyaannya apa gimana? Mending lanjut aja nggak apa-apa, boleh. Oke. Pertanyaan pertama, sebelum mondok di Anibras itu sekolah di mana sih? Sebelumnya Ana itu sekolah di luar, di SMP luar. Mungkin dari kelas 7 sampai kelas 9. Oke. Ana sekolah di luar dan SD pun Ana masih sekolah di luar di negeri gitu. Di negeri. Jadi iya baru sekarang. Baru sekarang ya. Untuk rasanya pertama kali mondok tuh gimana sih? Karena first time ya mondok di sini tuh kayak awalnya mungkin Ana yang anaknya tipikal suka main, terus tiba-tiba masuk ke pondok yang emang harus kita diem di satu tempat itu. Awalnya sempat boring dan belum bisa menyesuaikan, tapi lama-kelamaan seru juga gitu, lebih seru di pondok bahkan daripada di luar, dan pergaulannya pun lebih terjaga. Lebih terjaga, oke. Ada gak sih perkembangan dalam diri Anti setelah mondok? Mungkin ada ya, jadi Ana lebih ada semangat untuk menata masa depan, untuk merencanakan gimana kehidupan Ana selanjutnya. Terus ditambah di pondok pesantren kan kita benar-benar dibimbing ya. Jadi Ana tuh lebih lebih ada niat untuk merubah diri menjadi jauh lebih baik. Dan Berarti, alhamdulillah sudah ada perubahan sedikit-sedikit. Alhamdulillah, berarti jadi lebih prepare ya untuk masa itu. Oke. Kalau boleh tahu, apa sih perbedaan sekolah di luar dengan di pesantren? Mungkin nggak begitu jauh mungkin ya, cuman perbedaannya kayak kalau misalkan di luar mah kan kita berangkat sekolah tuh kita harus mengeluarkan ongkos, karena Ana sendiri kan bawa motor, jadinya harus beli bensin segala macam. Jadi kalau misalkan di pondok itu ya udah uang bensin bisa buat jadi uang jajan gitu. Terus lebih terjaga juga, mungkin lebih banyak pelajaran yang emang di luar itu nggak ada, tapi di pondok ada, kayak untuk nahwu sorof itu kan untuk memperdalam Al-Quran juga gitu. Kayak kitab kuning baru belajar sekarang sih, mungkin agak bedanya di situ aja. Di situ aja, oke. Kalau program unggulan di Pondok Pesantren Anibras tuh apa aja sih? Kalau kita punya 4 program unggulan. Yang pertama itu tahfiz ya, yang paling utama. Yang kedua itu ada kitab kuning, yang ketiga itu ada bahasa, yang keempat ada life skill. Oke. Kenapa Anti milih untuk mondok di Anibras gitu? Kalau Ana pribadi sendiri ya, pertama Ana karena ada saudara di sini. Yang kedua terus Ana tertarik dengan pemandangannya yang indah gitu kalau misalkan di sini. Terus karena kegiatannya tidak terlalu full dari pagi sampai malam, terus masih mementingkan waktu istirahat dan ngerasa cocok aja sama tempat ini, sama metode pembelajarannya gitu. Oke. Kalau untuk minat bakat yang muncul dalam diri Anti setelah mondok itu apa? Kalau Ana pribadi sih, kan nggak semua anak di bidang akademik ya. Iya. Kalau Ana sendiri sih lebih ke non akademik. Iya, non akademik. Jadi Ana tuh lebih suka di bagian olahraga gitu. Jadi Ana tuh baru menemukan bakat Ana tuh di sini. Oh, ternyata bidangannya di olahraga, di kegiatan di luar KBM. Oke, iya. Kayak gitu. Kalau mondok di Anibras untuk tingkat SMA itu diarahkan nggak sih setelah lulus dari Anibras itu akan kuliah di mana, atau langsung dilepas gitu aja gitu sama? Alhamdulillah kalau di sini mungkin dari kelas 1 MA itu udah mulai diarahkan gitu. Jadi bukan emang diarahin pas kita udah mau lulus, enggak. Kita benar-benar di-prepare dari saat kelas 1 SMA itu udah harus matang kita tuh mau kemana, tujuan kita kemana, dan bakalan diarahin. Terutama kalau di sini mah kan lebih ke lebih dianjurkan untuk ke Timur Tengah ya, dan benar-benar semuanya dibantu, mulai dicariin biaya siswanya, terus kayak kita tuh tinggal belajar dengan benar aja gitu. Nanti masalah untuk kuliah dipersiapkan oleh pondok, tinggal kitanya aja. Oh, berarti benar-benar disiapin dengan matang banget ya? Iya, benar-benar disiapin dengan matang. Jadi kemanapun kita mau kuliah pasti bakal didukung, mau ke negara manapun. Dan di sini pun lebih utama kalau misalkan anak itu mau ke luar negeri. Tapi kalau misalkan anak itu mau ke kedinasan, misalkan kayak di dalam negeri ya, untuk kedinasan, untuk kayak PTN gitu, itu tetap didukung dan dicariin bahkan sampai jalur-jalurnya. Masya Allah ya guys. Oke.
Apa sih pencapaian yang ingin dicapai sama Anti selama mondok di pesantren Anibras? Mungkin kalau Ana pribadi sih lebih pengen ngeluarin bakat-bakat Ana, lebih pengen nemuin bakat-bakat baru. Terus kalau untuk pencapaian sih masih banyak planning untuk merubah diri menjadi jauh lebih baik. Seperti ya bisa ikutan lomba-lomba gitu. Okay. Kalau untuk dampak pergaulan atau perbedaan pergaulan sama di luar dan di pondok pesantren itu gimana? Kalau perbedaannya ya, mungkin kalau misalkan di luar tuh lebih bebas ya. Kayak antara apa ya, akhwat dengan ikhwan, laki-laki dengan perempuan itu bercampur seperti teman biasa gitu. Emang kan mungkin kalau di luar mah itu hal yang biasa gitu. Ya, tapi kan sebenarnya kalau dalam Islam kan tidak boleh ya, benar-benar bercampur gitu. Dan lebih kalau Ana sendiri karena Ana kurang suka berbaur gitu, lebih suka apa ya di pondok, soalnya kayak benar-benar dibatasin, marwah kita sebagai perempuan benar-benar dijaga gitu aja sih paling. Berarti merasa terjaga banget ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana sih pemikiran Anti tentang mondok itu untuk pertama kalinya tuh gimana? Kalau Ana pribadi ya, dulu mikir apa sih mondok itu, nggak, kan Ana sendiri mondok itu karena disuruh orang tua, terus kemauan juga. Awalnya ragu sih buat mondok, kayak gimana nanti Ana di pondok, bakal kena bullying gak ya, bakal punya teman gak ya, nanti bakal bosen gak ya di pondok. Tapi ternyata setelah dijalanin malah happy gitu. Happy banget ya. Happy banget malah. Gimana sih hubungan Anti dengan orang tua setelah mondok? Alhamdulillah dengan setelah Ana mondok gitu, hubungan Ana dengan orang tua jadi jauh lebih harmonis, jauh lebih baik, jauh lebih dekat. Jadi kayak lebih apa ya, lebih diistimewakan kadang ya kalau anak pesantren tuh. Jadi lebih enaknya itu aja sih. Iya. Jadi lebih dekat mungkin ya karena jarang ketemu juga. Iya. Lebih apa yang kita mau lebih diturutin gitu. Gimana sih rasanya mondok di daerah pegunungan gitu kayak di sini? Mungkin kalau di daerah pegunungan itu enak banget, bener-bener kita pagi-pagi kita udah ngeliat pemandangan. Kadang kalau misalkan kita lagi beruntung kita bisa mulai menghafal dengan melihat sunrise, karena kan kalau di sini menghafal Quran itu dominannya pagi ya. Kita pagi-pagi itu udah bisa ngapalin Quran dengan melihat sunrise yang begitu indah. Masya Allah, worth it banget dong berarti. Iya, belum lagi ngelihat sunsetnya kadang. Iya. Di pondok pesantren Anibras itu mempelajari bahasa apa aja sih? Kalau kita di pondok pesantren Anibras itu mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke. Kalau untuk bahasa daerah itu kira-kira boleh nggak ya digunakan? Kalau di sini tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa daerah, supaya mengasah kemampuan kita untuk menggunakan bahasa. Karena kan tanpa kita sadari bahasa itu sangat penting ya. Apalagi terutama bahasa Inggris. Karena dengan bahasa Inggris kita kan bisa gampang mencari pekerjaan. Karena kan kalau misalkan komunikasi dengan orang luar nggak mungkin dong pakai bahasa daerah. Jadi harus bisa bahasa Inggris gitu. Jadi di sini itu benar-benar dilatih. Kayak tiap hari kita dikasih vocabulary. Kita tiap hari dikasih vocab yang kayak gitu, terus dikasih bahasa-bahasa Arab yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kalau di pondok pesantren Anibras itu waktu istirahatnya tercukupi nggak sih? Alhamdulillah kalau menurut saya sangat-sangat tercukupi ya, karena di sini juga masih mementingkan waktu istirahat santrinya gitu, dimana kita masih bisa tidur siang, bukan yang kegiatan dari pagi full sampai malam, enggak. Jadi di sini tuh kita tetap istirahat. Belum lagi kita kan makannya habis maghrib ya. Jadi habis makan tuh masih bisa istirahat gitu untuk menjelang sholat isya. Berarti dikasih waktu khusus untuk tidur siang gitu ya? Ya. Enak banget ya. Alhamdulillah. Apa sih yang Anti rasakan tentang lingkungan pertemanan di pondok pesantren? Kalau tentang lingkungan pertemanan, Ana ngerasa benar-benar lebih cocok di sini. Karena Ana belum pernah selama 2 tahun di sini ya, belum pernah merasakan yang rasanya dibully. Dan Ana pun gak pernah rasanya kalau misalkan di sekolah luar kan biasa suka ada yang disinisin kakak kelas, disindir kakak kelas. Alhamdulillah sih selama di sini benar-benar ukhuwahnya dijaga banget. Pertemanannya benar-benar benar-benar dijaga banget gitu. Kayak kalau misalkan ada yang salah pun gak langsung dibentak-bentak, tapi dicoba dinasihatin dulu dengan cara baik-baik. Bukan yang kayak langsung dibentak, nanti salah, enggak kalau misalkan di sini. Berarti saling rangkul gitu ya? Alhamdulillah. Oke, kalau untuk persyaratan masuk pondok itu apa aja sih? Kalau persyaratan masuk pondok di situ tuh seperti kayak
persyaratan masuk sekolah lain gitu, sama kayak misalkan fotokopi akte, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua, surat keterangan lulus, surat keterangan sehat, terus sama kayak misalkan surat keterangan kelakuan baik itu sih. Mungkin kalau misalkan udah ada ijazah mungkin sama ijazah, tapi kan karena kalau misalkan biasanya baru lulus itu nggak langsung ada ijazah ya, paling surat keterangan lulus aja sih. Oke. Yang terakhir, kalau mondok di Anibras itu ada refreshing nggak sih buat santri-santrinya gitu? Kalau untuk mondok di Anibras tuh alhamdulillah kita tuh diadakan outing class. Jadi dalam satu semester itu ada 2 kali outing class, dimana kita bisa bebas milih. Misalkan kan di sini mah sistemnya per kamar ya. Kalau misalkan kamar itu pengen refreshingnya misalkan ke daerah Ciater atau ke daerah mana gitu, dan bakalan beda-beda, bukan yang satu pondok bener-bener disatuin bareng-bareng, enggak. Tapi kita benar-benar dikasih refreshing, belum lagi di sini dibolehin main game gitu, kayak satu minggu 2 kali gitu untuk main-main game. Terus untuk refreshingnya tuh nggak di situ-situ aja gitu, bukan cuma berenang doang, tapi gimana anak-anaknya sih. Enak banget ya, kayak belajar sambil main aja. Iya, emang lebih banyak liburannya gitu, karena kita tuh supaya nggak supaya kita tuh betah di pondok gitu, bukan yang emang agak betah bosen cuman belajar enggak. Kalau misalkan di sini tuh. Kalau untuk film itu dikasih nonton juga apa enggak? Kalau untuk film biasanya setiap malam minggu, atau enggak kita tuh kan ada kayak istilahnya apa ya? Kalau misalkan di luar mungkin layar tancap ya. Kayak kalau buat santri itu kita tuh nonton film biasanya bareng-bareng gitu. Di setiap 1 bulan sekali, bener-bener bareng-bareng setiap sebelum apel. Oke guys, berarti mondok itu nggak seserem itu ya. Anak kira dulu mondok itu kayak apa-apa dihukum, banyak kriminalitas, terus bullying juga. Ternyata enggak ya, malah kayak harmonis-harmonis aja gitu. Jadi kalau misalkan mondok kita bisa nambah teman ya dari berbagai daerah. Jadi kita kesini punya teman, kesana punya teman. Iya. Jadi yang mau mondok boleh langsung kepoin aja Instagram Anibras, Anibras Official.